Halo, kembali lagi bersama Klinik Bimbel. Kali ini kita akan ngomongin tentang frasa, klausa, dan juga prosa. Oke, kita pahami dulu tentang frasa dulu kali ya. Frasa. Oke, apa yang kalian ketahui tentang frasa? Iya, frasa itu adalah gabungan dari dua kata atau lebih yang memiliki makna. Nah, di sini di frasa itu tidak ada predikat. Predikat itu kan semacam kata kerja gitu ya, verb-nya. Nah, itu adalah frasa. Misalkan ada frasa, contohnya sebuah pohon. Itu frasa masuknya. Atau di sekolah. Itu juga masuk ke dalam frasa. Kemudian kalau klausa, apa sih yang dimaksud dengan klausa? Klausa itu adalah gabungan kata yang terdiri dari subjek dan predikat. Tahu ya bedanya sama frasa ya. Kalau frasa itu tidak ada predikat, tapi kalau klausa itu ada subjek sama predikat. Kemudian penciri keduanya adalah tidak punya intonasi akhir dan tanda baca. Ini yang membedakan dengan kalimat. Contoh misalkan Rara menyanyi. Tapi tidak ada tanda tanya, tidak ada titik, tidak ada koma. Kemudian adik bermain. Nah, itu masuk ke dalam klausa. Kemudian kurang lebih seperti itu. Lalu ada prosa. Apa sih prosa itu? Prosa. Kalau prosa itu lebih ke tulisan dengan bentuk cerita yang disampaikan tanpa terikat dengan aturan menulis. Seperti adanya rima, adanya diksi, adanya irama. Nah, itu nggak perlu memperhatikan hal tersebut. Contohnya seperti itu. Oke, di sini misalkan ada sebuah kalimat, kita disuruh menuliskan frasanya. Langkah pertama, sebenarnya yang mudah adalah kalian mengkategorikan dengan SPOK. Dua orang anak itu adalah subjek, sedang membaca itu predikat, buku cerita itu objek. Jadi, dua orang anak itu adalah frasa, predikat itu juga frasa, dan buku cerita juga frasa. Selanjutnya di sini ada kalimat Naya sedang membaca, sedangkan Tasya sedang berolahraga. Kita disuruh menuliskan klausa pertama dan klausa keduanya. Oke, klausa pertama itu kita ambil dari sini. Naya, atau kita tulis aja ya. Ini adalah dari sini ke sini, itu adalah klausa pertama. Kemudian Tasya sedang berolahraga, itu adalah klausa kedua. Selanjutnya, ibu sedang memasak karena nenek akan datang.
Klausa pertama adalah ibu sedang memasak. Klausa pertama, lalu nenek akan datang, itu adalah klausa kedua. Lanjut kita ke soal. Guru bahasa Indonesia itu sedang menyusun soal. Oke. Guru bahasa Indonesia itu guru bahasa Indonesia itu subjek. Sedang menyusun soal ulangan harian di ruang guru. Berarti ada 4 ya. Ini 1, 2, ini nyambung sama ini 3, dan ini 4. Jadi frasanya ada 4. Lanjut nomor 15, para siswa mengerjakan ulangan titik-titik. Frasa nomina. Frasa nomina itu adalah frasa benda. Yang kata-kata benda itu hanya yang C di kelas. Lanjut nomor 16, frasa yang terdapat pada kalimat di atas adalah titik-titik. Kemarin Pak Udin membeli motor baru bersama temannya. Frasa yang terdapat ya. Oke, frasa ini kan beda sendiri ya. Jadi Pak Udin itu subjek. Ini beda lagi. Ini keterangan waktu. Membeli sendiri, motor baru sendiri bersama temannya. Jadi 1. Berarti ini bukan, ini juga tidak, membeli mobil tidak, motor baru. Ya, motor baru itu adalah frasa. Lanjut. Frasa nomina dari kalimat di atas adalah baju merah di sendiri, terkena sendiri, cat dinding rumah. Berarti frasa nominanya adalah baju merah. Sebentar. Kita cek lagi. Baju merah saya. Oh, ini subjek ya. Subjek, terkena, predikat, cat dinding rumah. Cat dinding rumah. Ini keterangan. Berarti frasanya adalah baju merah saya. Lanjut. Siswa kelas 10 itu subjek harus sudah mengumpulkan predikat tugas tambahan bahasa Indonesia. Senin ini adalah keterangan waktu. Siswa kelas 10 itu berarti frasa nomina. Harus sudah mengumpulkan kata kerja ya, berarti frasa verba. Tugas tambahan bahasa Indonesia nomina. Senin ini nomina. Jadi jawabannya adalah A. Lanjut. Identifikasi apakah termasuk klausa atau kalimat. Ingat kalau klausa tidak ada intonasi dan tidak ada tanda baca. Artinya ini adalah kalimat dan ini adalah klausa. Lanjut, ubahlah kalimat di bawah ini menjadi klausa. Oke. Yang pertama, Joni harus mempertahankan nilai terbaik yang ia miliki di setiap semester agar ia bisa mendapat beasiswa. Joni harus mempertahankan nilai terbaik di tiap semester. Itu klausa pertama. Klausa keduanya adalah Joni, ianya diganti Joni ya. Joni mendapat beasiswa. Joni bisa mendapat beasiswa. Pakainya ini tapi subjeknya diganti Joni. Joni bisa mendapat beasiswa. Lanjut, yang kedua, ayah menyuruhku melanjutkan pendidikan hingga ke jenjang kuliah dan mengambil jurusan desain grafis. Klausa pertama adalah ayah menyuruhku melanjutkan pendidikan ke jenjang kuliah. Kemudian klausa kedua, ayah menyuruhku mengambil jurusan desain grafis. Jadi ada lebihannya. Atau kita tulis ayah menyuruhku mengambil jurusan desain grafis. Karena kalau langsung mengambil jurusan desain grafis kan nggak bisa membentuk kalimat. Jadi ditambahkan. Lanjut. Untuk yang ketiga, klausa pertamanya adalah Andri berjanji tidak mengganggu. Ini ganti tidak ya, tidak mengganggu. Andri berjanji tidak mengganggu kami sekeluarga lagi. Klausa kedua, Andi berjanji
tidak membebani kami sekeluarga lagi. Lanjut, ia pantas mendapatkan predikat teladan. Dia berkorban tenaga dan waktu. Lalu, Juni menggunakan galah. Itu yang klausa pertama. Klausa kedua, Juni mengambil buah mangga. Kurang lebih seperti itu.